Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada yang kita muliakan para kiai, para alim, pada Bapak Ibu hadirin hadirat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita semuanya dapat berjumpa kembali. Mari kita nyatakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan tahmid. Alhamdulillah. Salawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya, keluarga kita semuanya, besok di hari kiamat digolongkan sebagai umat yang mendapat syafaat. Pada pertemuan yang mulia ini masih di bulan Syawal akhir. Saya yakin bahwa selama ini saya kemungkinan banyak atau ada tutur kata yang mungkin dengan merasa tersinggung, tapi itu tidak ada niat belum dengan tidak ada niat untuk menyakiti mana panjenengan Sedoyo. Sehingga kalau ada tutur kata yang kurang berkenan di hati panjenengan Sedoyo, Allah nyuwun agung banget. Semoga di bulan Syawal setelah Ramadan tahun ini kita semuanya termasuk manusia yang diberikan wafir oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan semangat baru, diberikan istiqomah dalam beribadah, diberikan kemantapan hati yang lebih hebat, dan juga diberikan ilmu yang bermanfaat. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita. Kemarin kita sudah bersama-sama membahas surat Al-Adiyat. Kemudian setelah surat Al-Adiyat adalah surat Al-Qari'ah. Bisa dibuka Bapak Ibu semuanya surat Al-Qari'ah. Sebelum kita pelajari apa saja isi dari surat Al-Qari'ah, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Al-Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthus. Yauma yakunun nasu kal-farashil mabthus. Wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuhu Wa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. fa huwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Wa ma adraka ma hiya. Narun hamiyah. Narun hamiyah. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Ini kayak bahasa Quran. Ini kayak bahasa Quran itu seringkali buat judul. Untuk apa? Untuk menarik pembaca. Nah, jadi sebutan hari kiamat itu macam-macam di Al-Quran. Dan itu menggambarkan masing-masing keadaan hari kiamat itu. Ada yang di sini Al-Qari'ah, ada Al-Zalzalah. Kalau Al-Zalzalah kemarin menekankan kalau besok hari kiamat itu ada guncangan yang begitu tadi. Nah, kalau Al-Qari'ah itu berasal dari kata Qara'a. Qara'a itu artinya suara yang ngagetar. Kalau dalam bahasa Arab itu Qara'a itu ada orang segedor itu sampai kita itu kaget. Segedor sapa wae.
biasanya naik gedor pintu itu pelan, kemudian ada yang betul-betul keras. Dan itu gambaran Al-Qari'ah, sehingga orang itu semuanya besok akan merasa kaget dengan suara yang dihasilkan dari kiamat. Jadi suara yang sampai membuat hati ini kaget, sampai kemudian telinga ini nggak enak rasanya, itu Al-Qari'ah. Nah itu gambaran dari hari kiamat. Nah kemudian diulang lagi Al-Qari'ah, apakah hari kiamat? Ini menggambarkan sampai diulang 2 kali. Kalau besok hari kiamat itu betul-betul masuk. Nah saat ini suara yang paling bising apa? Mercon. Kenal pot bro. Lah di luar itu teman. Jadi lebih luar biasa daripada awake dhewe niku rasakin makel ono motor kenal pot bro lewat. Lebih dari itu. Dari bom sing berapa kilo misalnya. Lebih dari itu. Nah itu gambaran dari hari kiamat. Maka kemudian digambarkan wa ma adraka mal-qari'ah. Wa ma adraka, dan apakah engkau tahu mal-qari'ah, apakah hari kiamat? Wa ma adraka, Al-Quran itu kalau menggunakan kata-kata wa ma adraka itu menggambarkan sesuatu yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Jadi menungso bayangin ini suaranya kita ini kayak bom Hiroshima misalnya. Lalu itu lebih hebat daripada bom Hiroshima. Ini wa ma adraka. Maka kalau dalam perkara-perkara kiamat ini seringkali Allah itu menggunakan wa ma adraka karena betapa hebat, betapa besarnya bayangan manusia terhadap hari kiamat. Itu lebih hebat lagi besok kejadian kiamat karena di luar nalar manusia saat itu. Kemudian wa ma adraka yang berkaitan dengan wa ma adraka itu kebanyakan tidak diketahui oleh manusia kecuali dari wahyu oleh Allah. Maka yang percaya hari kiamat itu ya agama-agama samawi. Yang percaya hari kiamat itu kan kita orang Muslim, kemudian Nasrani, kemudian Yahudi. Tapi kalau agama-agama yang tidak disampaikan oleh Nabi itu tidak kenal hari kiamat. Nah sehingga wa ma adraka mal-qari'ah, apakah kau tahu hari kiamat? Hari kiamat itu hanya disampaikan oleh para nabi. Maka kalau orang-orang yang hanya mengandalkan akal saja, itu tidak akan ketemu hari kiamat. Wah, bumi sudah miliaran tahun juga tidak kiamat. Masa besok kemudian kiamat? Atau logikanya orang Arab misalkan, orang Arab itu tidak menerima adanya hari akhir. Itu karena logikanya berkata begini. Aidah kunna turaba. Ini kata orang Arab. Musyrikin Mekah waktu itu ketika berdialog sama Nabi. Aidah kunna turaba. Apakah kalau kami ini sudah jadi tanah, sudah mati, kemudian dikubur ribuan tahun sudah jadi tanah. Inna lafi khalqin jadid. Maka kemudian kamu bisa dibangkitkan menjadi ciptaan yang baru. Dan itu perkataannya orang-orang yang hanya mengandalkan logika. Sehingga agama-agama ini tidak percaya kiamat karena menurut mereka tidak masuk akal. Masa orang mati bisa jadi rumah terus bisa dibangkitkan. Wah, ini logika. Sehingga yang percaya adanya hari kiamat, adanya hari pembalasan, adanya surga, adanya neraka itu adalah agama-agama samawi yang infonya disampaikan oleh Allah melalui para nabi. Nah, makanya wa ma adraka mal-qari'ah. Lalu kemudian digambarkan besok hari kiamat. Yauma yakunu nasu kal farashil mabsus. Yauma pada hari kiamat itu. Yakunu jadi siapa an-nasu manusia menjadi kal farash seperti aneh-aneh. Aneh-aneh itu kalau gambaran di tafsir itu seperti larut atau yang punya sayap. Jadi belalang, kupu-kupu. Ya. Tapi yang baru bisa terbang. Itu kal farash. Jadi misalnya kalau kupu-kupu itu biasanya dari kepompong, baru saja keluar dari kepompong kemudian bisa. Nah, namanya baru bisa terbang. Itu kan belum stabil terbang. Marahnya juga belum jelas karena baru latihan terbang. Sehingga orang-orang terbang. Kalau farasil mabsus yang berhamburan. Nah, ini gambarkan besok hari kiamat. Ketika malaikat Israfil niup trompet yang kedua. Yang pertama itu kan semua makhluk mati. Kemudian yang kedua semua makhluk, semua manusia kemudian dihidupkan. Nah, ketika awal semua manusia itu dihidupkan, itu gambarannya itu seperti kal farasil mabsus. Seperti larut, seperti kuku yang baru saja bisa terbang. Jadi podo bingung gambarannya. Satu bingungnya, melayu ini. Itu kal farasil mabsus. Karena apa? Banyak yang tidak tahu. Wah, yang mesti penak-penak. Orang tahu kok terus ditanya. Arnopo, akhirnya tidak jelas arahnya. Jadi lari ke sana, lari kemari. Lah keadaan begitu berlangsung kemudian baru bisa berhenti ketika diseru oleh para malaikat. Manusia semuanya, kalian semuanya dikumpulkan kepada
mahsyar. Semuanya harus kumpul di padang mahsyar. Baru kemudian sadar banyak manusia, terutama yang laki-laki. Ini ternyata dulu yang pernah disampaikan oleh nabi-nabi yang saya ingkari kejadian terus sekarang. Nah, baru setelah itu seperti kalfarasil maksus kemudian menjadi di surat yang lain ka'annahum jaradun muntasir, seperti serangga belalang yang kemudian menjadi satu arah mengarah pada jauh masa pada padang mahsyar. Jadi awalnya manusia di situ bangkit dari itu nggak langsung sadar, langsung bareng berjalan menuju padang mahsyar belum, tapi masih pada bingung, ada yang ke utara, ada yang ke barat. Nah, setelah dibuka kawan begitu, kemudian ada seruan, baru kemudian kompak menuju padang mahsyar. Nah, itu gambaran besok di hari kiamat. Kemudian yang selanjutnya, wa takunul jibalu kal ihdil mahfuz. Wa takunu dan menjadi apa al jibal gunung. Dan gunung menjadi kal ihni seperti bulu al manfusikan yang dihamburkan. Gunung-gunung yang kita lihat saat ini kokoh. Jadi patokin dunia, pakunya bumi. Besok di hari kiamat itu seperti bulu-bulu yang berhamburan. Jadi ihdil mahfuz itu gambarannya. Kita punya domba. Nah, kemudian domba itu kan bulunya lebat, tidak beraturan, ada yang rotot itu mengatakan tidak rata begini. Nah, besok di hari kiamat itu seperti bulu-bulu domba gunung nih, yang kemudian diratakan semuanya, semua kemudian rata. Sehingga bayangannya begini kan, kalau hari kiamat besok gunung-gunung yang saat ini saja sudah kelihatan kokoh, besok rata dengan tanah, dilos semuanya ini. Terus manusia seperti apa? Gunung-gunung mendados roto, terus menungso yang jauh lebih kecil dari gunung, wah itu yang mesti orang terakhir. Sehingga kalau gunung-gunung saja tidak selamat, maka manusia keadaannya seperti apa? Sehingga tidak akan ada yang selamat ketika tiupan trompet pertama malaikat Israfil. Lah, itu gambaran. Jadi besok manusia di awal ketika bangun itu masih berhamburan ke sana kemari, seperti buku-buku yang berterbangan tidak beratur. Kemudian gunung-gunung semuanya ini tidak ada, sehingga rata dengan tanah. Nah, kalau gunung saja rata dengan tanah, maka manusia tentunya juga habis semuanya. Ini ku pengen banget ini. Makanya dia ngeroi, nggak sang ngeroi dulu. Misalnya nyisir rambut ini, biasanya jalan kaki ini kan enteng nih. Saat rambutnya misalnya rambutnya gembel ini tetap sakit. Lah, ini ku besok itu begini, gunung itu dijadikan seperti kalfarasil maksus, saking entengnya mungkin Gusti Allah. Itu kekuasaan Allah betul-betul tampak di setiap dia. Nah, setelah manusia itu dibangkitkan, kemudian semuanya digiring untuk menuju ke padang mahsyar. Nah, maka kemudian amal-amal manusia itu ditimbang. Maka kemudian dijelaskan di sini. Fa amma man saqulat mawazin. Fa amma maka adapun manusia saqulat yang berat apa mawazin, timbangan amal kebaikannya. Yang berat timbangannya, bahwa fi 'isyatir radiyah, maka manusia itu fi 'isyatir radiyah, dalam kehidupan yang menyenangkan. Dilanjutkan lagi wa amma man khaffat mawazin, wa amma man dan adapun manusia khaffat yang ringan apa mawazin timbangan-timbangannya, fa ummuhu maka tempat kembalinya itu adalah hawiyah, neraka hawiyah. Hawiyah itu salah satu nama neraka. Lah setelah dibangkitkan, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, itu semuanya besok kemudian dihisab. Hisab itu dihitung-hitung amalnya. Nah, hisab ini hanya berlaku untuk orang yang beriman. Karena kalau yang tidak beriman, itu orang amali. Maka di Quran itu dikatakan itu di surat Al-Kahfi. Nah, sing biasa mau surat Al-Kahfi di hari Jumat pagi itu ada ayat ini. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang kufur terhadap Tuhannya. Wa liqa'ihi, dan kemudian mereka itu bertemu dengan Tuhannya. Fahabitat a'malu, maka amal-amal orang-orang kafir itu semuanya dihapuskan. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maka kemudian kami Allah tidak menegakkan timbangan pada mereka pada hari kiamat. Lah tentunya nopo betul di sampai sana timbangan di ora amal ngapain bisa nyuwen-nyuweni ya. Lah ini kurang. Sehingga besok yang dihisab itu adalah orang-orang yang punya keimanan. Karena kalau orang kafir itu semuanya sudah dihapus amal. Meskipun orang kafir itu misalkan ahli memberikan bantuan kepada orang-orang, itu semuanya hapus amal. Meskipun kalian bawa ahli, itu semuanya dihapus amal. Karena hapus amalnya maka hanya tersisa amal-amal yang buruk saja.
Lah karena tersisa amalan-amalan yang buruk ya sudah tidak perlu ditimbang. Nah itu. Lah sehingga tersisa kemudian orang-orang yang mukmin yang ditimbang. Lah orang-orang mukmin yang ditimbang, yang berat timbangannya masuk surga, yang ringan timbangannya masuk neraka dulu baru kemudian surga. Lah bayangan kita selama ini, dan ini pendapat mayoritas ulama. Kalau nimbang itu ya begini, ada dua sisi. Yang kanan misalkan, yang kanan ini adalah sisi kebaikan, ini sisi maksiat. Jadi sholat, poso ini, pakai di total di terus maksiat di ini, perasaan ditambah nih, senengin murid-murid tinggal sholat ini. Nah ini dari abad pundi. Ternyata abad sing tengah. Nah, abad sing tengah mlebu suwarga. Abad sing kiwa. Mlebu neraka sih. Lah iki gambaran mayoritas ulama. Jadi ada timbangan, yang satu sisi kebaikan, satu sisi kemaksiatan. Abad pundi. Nah, maka kemudian kalau pemahamannya ini kadang ada persoalan begini. Nek misal nih, orang-orang maksiat ibadah kesan langsung maglek nek mawon, langsung mlebu swarga. Utawa ana wong sregep ibadah, kadang-kadang maksiat. Isih kathah ibadahe, oh isih abot apik mlebu swarga. Terus kadang pertanyaannya begini. Misalnya nggih, yo sregep ibadah, sregep maksiat. Wakile napa? Ngeten. Imbang. Terus nek sing seimbang itu iki pripun? Lah menurut para ulama. Nah ini termasuk ini. Ayat ini nek teng surat Al-Baqarah biasanya nek imam itu sering-sering imam itu mau surat Al-Baqarah. Ini kan summa inna alaina hisab. Kemudian sesungguhnya hisabnya manusia itu besok adalah tanggung jawab tugas pengiran. Lah kemudian kita dengar itu Rabbi hasibni hisaban yasir. Ya Allah, ya Tuhan saya, ya Tuhan kami, berilah kami hisab yang mudah. Lah hisab yang mudah itu gambarannya itu. Kalau misalkan ada timbangan yang sama beratnya antara ibadah dengan maksiat, ya Allah, sing gampang ya Allah. Akhirnya orang-orang yang model begini ini, ya sregep ibadah, sregep maksiat. Terus kali pangeran, wis lah gampang mlebu swarga. Lah ini menurut Pak. Jadi kalau timbangan yang seperti ini, yang imbang antara kemaksiatan dengan ibadah, itu oleh Allah kemudian diberi hisab yang yasir, yang mudah, sehingga tetap dimasukkan ke surga. Lah kemudian ada lagi manusia yang beriman. Itu yang lebih berat timbangan keburukannya, kemaksiatan. Nah, yang model begini ini bagaimana? Nah, ini tinggal masyiat Allah, kersane pangeran. Maka besok kasusnya ada yang berat timbangan kemaksiatan, ya, tapi diberi pengampunan oleh Allah. Biasanya yang diberi pengampunan oleh Allah itu yang betul-betul tidak punya ada rasa sombong, yang tidak merasa bahwa yang merasa bahwa dirinya itu betul-betul bersalah. Nah, itu kemudian diberi pengampunan oleh Allah. Atau yang betul-betul ridho dengan Allah. Ridho itu ribut. Ridho itu ya suka dengan keputusan Allah. Entah itu keputusannya itu mengenakkan dirinya atau justru tidak mengenakkan. Maka Kanjeng Nabi kan pernah cerita besok itu di hari kiamat. Ada orang yang sudah dimijak, kemudian mau dimasukkan ke neraka. Lah dimasukkan ke neraka ini pelengah-pelengah. Nah mereka dikubur nih, orang menungso dikubur kenapa malah pelengah. Kemudian ditanya oleh malaikat, sampai nanti kalau tak lebih kering rokok malah pelengah. Sing liyane wis padahal do berontak nang karepe ora dilebu, kenapa sampean malah pelengah. Kok iso kaya ngono? Jawaban dia ini, saya itu bahagia menerima takdir Gusti Allah. Allah mentakdirkan saya masuk neraka. Ya sudah, saya suka karena apa yang memasukkan neraka itu adalah Allah. Wah akhirnya apa? Malaikat diberikan perintah oleh Allah. Ini hamba sing apik, seneng karo keputusan. Sudah, masukkan saja ke. Nah, akhirnya harus dulu. Nah, ini kata. Jadi besok meskipun ada orang yang berat timbangan keburukan, tapi karena sifat Ghafurun, ya, Maha Pengampunnya Allah, sifat Afuun, Maha Maafnya Allah, maka kemudian dimasukkan ke. Meskipun ada juga kasus ya, yang banyak maksiatnya itu kemudian ya dimasukkan ke neraka. Nah, berapa tahun kemudian besok kita ke suatu. Jadi banyak kasus. Tapi dari sekian kasus lebih banyak kemurahannya Allah daripada yang tidak mencerminkan kemurahannya atau yang lebih menonjolkan sifat Maha Pengasih Allah. Bayangkan itu kan yang langsung dimasukkan surga. Itu saja ada 3 golongan. Kemudian yang hampir di neraka itu ada 1 golongan meskipun akhirnya
Yang masuk neraka dulu, akhirnya di surga ada satu. Yang pasti neraka ada satu. Nah, bayangkan. Berarti yang masuk surga itu ada 50, yang masuk neraka kekal selama-lamanya hanya satu. Jika besoknya aku bayangin suatu itu, sepi penduduk itu, utawa hanya dimiliki oleh kelompok-kelompok tertentu. Karena itu gambaran dari sekian manusia, asal punya iman pasti akan dimasukkan surga oleh, meskipun ada yang mulus, ada yang drama di dunia, kayak berikut-berikut padahal itu suarga, meskipun ada yang neraka dulu kemudian, tapi semua orang yang beriman pasti akan dimasukkan oleh surga. Nah, itu gambaran yang pertama. Jadi gambaran yang pertama itu mayoritas ulama menggambarkan bahwa timbangan itu ya antara amal kebaikan dan amal surga, tinggal beratnya mana. Tapi ada sebagian kecil ulama itu memaknai timbangan itu modelnya bukan begitu itu. Nah, terus modelnya bagaimana? Karena redaksi di sini mawazin. Mawazin itu kan banyak timbangan. Berarti timbangannya tidak hanya satu, berarti banyak timbangan. Nah, sehingga kemudian selain itu ulama ini berargumen begini. Di sini digambarkan wa amma man khafat mawazin, yang ringan timbangannya, maka kemudian masuk neraka. Seharusnya kalau misalkan ini menjelaskan yang ringan timbangan baiknya masuk neraka. Jadi wa amma man khafat hasanah fa ummuhu hawiyah. Tapi di sini tidak, yang ringan timbangan. Lah kemudian enteng timbangan kan biasanya kalau kita punya timbangan terus dibumi, ini mboten gerak. Itu geraknya bor sithik tok. Niku enteng. Lah kemudian ulama ini menjelaskan besok itu di hari kiamat. Model timbangannya itu ada banyak timbangan karena jamaah satu. Nah kemudian masing-masing timbangan punya patokan sendiri-sendiri. Misal timbangan sholat sendiri, terus timbangan puasa sendiri. Misal manusia selama hidup, besok ada patokannya. Setahun manusia hidup itu harusnya punya timbangan sholat 1 kilo misalnya. Dan kemudian ada orang sholat, ternyata hanya setengah kilo misalnya. Memenuhi target betul. Nah ini berarti enteng timbangan ini. Nah terus ada yang sholatnya sregep, sholat wajib sregep, malah ditambahi sholat rawatib, sholat sunnah, qobiyah, ba'diyah, duha sregep, kemudian tahajud sregep. Jadi sholat sunnah dilakoni kabeh. Sehingga targetnya hanya 1 kilo, kemudian jadi 5 kilo, tuai pagi. Nah makanya ketika dia sholat nanti bisa nambahi timbangan-timbangan sing liyane sing kurang utawa menyempurnakan ibadah-ibadah yang lain yang kurang. Karena gambarannya begitu. Jadi besok ada timbangan patokan. Menurut saya kudune sholat pirang dulu. Ternyata sholatnya luwih akeh. Wah iki turah iki. Nah iso lebih gawe misale puasane ana sing kathah nggih, nopone ana sing kathah. Iku bisa ditambahi dari. Sehingga bayangan ini. Nggih kados timbangan iki kok timbangan daging, timbangan paku ngoten niku. Kan modelnya begitu. Nah ini penafsiran sebagian ulama. Sehingga bayangkan ini misalnya, kalau yang terjadi besok timbangannya ini seperti ini, maka banyak sekali orang yang akan selamat. Karena apa? Misalkan, itu tiang sing senengan ini zikir, atau sholat, sehingga turahan itu patah untuk timbangan sholat ini. Nah ketika timbangan sholat ini kan iso gawe bentuk timbangan sing sehingga akhirnya targetnya terpenuhi kabeh. Karena ada salah satu ibadah yang dia kelebihan timbangan. Nah maka kita bisa bayangkan rahmate Gusti Allah, karomnya Gusti Allah. Besok di hari kiamat terhadap orang yang beriman. Sehingga besok itu banyak sekali yang dimasukkan oleh surga oleh Allah, dimasukkan ke surga oleh Allah. Karena sifat dermawannya atau sifat murah hatinya ditunjukkan betul-betul untuk orang-orang yang beriman. Lah karena begitu itu orang yang beriman digambarkan besok di surga itu bahwa fi 'isyatir radiyah. Aisyatul radiyah itu kehidupan yang menyenangkan. Kehidupan yang menyenangkan. Jadi digambarkan radhiyallahu anhu wa radu anhu. Allah itu ridho, suka dengan ahli surga. Dan ahli surga itu juga ridho dengan keadaannya. Meskipun ahli surga itu adalah yang terakhir kali masuk ke surga. Jadi bareng neraka ewan tahun itu juga ditintas terus mlebu swarga sing terakhir itu. Sehingga itu omah itu pinggiran neraka bergoy tengah-tengah wis enggak. Niku kan masih ridho, masih senang banget. Karena Kanjeng Nabi itu cerita begini. Saya itu tahu keadaannya ahli surga yang terakhir kali masuk surga. Nah terus para sahabat penasaran. Keadaannya bagaimana itu Kanjeng Nabi? Terus Kanjeng Nabi jawab, besok ahli surga yang terakhir masuk itu besok berjalan merangkak dari neraka. Jadi merangkak itu alun-alun. Wis mlebu kayak merangkak sih.
Lah aku tekan pintu pelawang swarga. Nggih. Kalian Gusti Allah niku diperintah. Idhab fathuil jannah. Sampai mlebu swarga. Lunga saking neraka mlebu swarga. Lah bayangane wong iman sing mlebu kene niku wae. Lah nang sing paling kali dhewe neraka. Swarga mesti wis kebak iki. Jawabane ngoten. Ya Allah, kalau ini terakhir, swarga pun kebak. Sampai 3 kali diulang itu. Idhab fathuil jannah. Jawabane swarga pun kebak. Pun kita sing kebak. Sampai 3 kali. Kemudian Gusti Allah karena sampai 3 kali. Kemudian jawab begini. Lah sampai bisa ora seneng kok tak lebok swarga. Dia seneng Gusti jawabane kan. Dia seneng. Sampai ngerti ora? Nikmat yang sudah saya sediakan untuk kamu. Penghuni surga yang terakhir kali masuk. Ngerti dunia, ngertos. Kekuasaan rojo sing paling berkuasa di dunia. Ngerti? Ngertos. Gambarannya misalnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu kan sudah luar biasa. Dan dengan Gusti Allah, orang itu, kamu di surga sebagai penghuni yang paling akhir masuk, saya berikan kenikmatan 10 kali lipat dari raja dunia. Oh, bayangin itu. Jadi luwih sugih 10 kali daripada Nabi Sulaiman. Nah terus pangeran nakon, sampai seneng ora tak kaya ngono? Jawab lagi seneng Gusti. Gelem lebu urun. Niku penghuni surga yang terakhir kali. Di hadis yang lain diceritakan serendah-rendahnya nikmat swarga. Niku penghuni yang terakhir kali niku mendapatkan 100 pelayan. Jadi punya 100 pembantu. Untuk nek 100 budak. Wah, iki duwe siji men seneng nggih. Gitu nggih. Ora perlu mbayar, ora perlu masak. Omane sesuk ana 100. Seneng ngono mboten. Mboten bayar. Saiki seneng karo mikir duwe siji. Sesuk wis duwe 100 ora perlu bayar. Lah niku nikmat yang paling nikmat yang paling rendah rezeki. Sing ana ning pinggiran neraka kados apalagi yang di tengah, apalagi yang paling dekat dengan para nabi, apalagi yang paling dekat dengan Allah. Dan itu gambaran swarga. Ya, sehingga besok itu orang yang terakhir kali masuk surga, yang paling mendapat nikmat surga paling rendah saja ridho, senang dengan apa yang diberikan oleh Allah. Nah itu Aisyah radhiyallahu anha. Lah sebaliknya yang ringan timbangannya, fa ummuhu hawiyah. Lah wa amma man khaffat mawazin, yang ringan timbangannya ini adalah orang yang kafir-kafir yang tidak punya iman sama sekali pada Allah. Lah digambarkan di sini fa ummuhu hawiyah. Kok pakai Umur itu kan ibu bumi. Lah ini pengibaratan. Jadi ibu itu biasanya sebagai tempat kembali. Jadi nek terbuka, jadi ibu nopo-nopo kan nembali ning ibu. Karena ibu itu sebagai tempat kembali. Nah di sini digambarkan orang-orang kafir itu. Besok mau tidak mau punya tempat kembali, hadiah sebagaimana dia kembali kepada ibunya, nemploke ning ibu. Lah wong kafir besok yo nemploke ning hadiah. Hawiyah itu adalah neraka yang punya jurang yang sangat dalam. Jadi hawiyah itu banget di hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Dan apakah engkau tahu? Wa ma adraka ma hiya. Apakah neraka hawiyah? Narun hamiyah. Neraka hawiyah itu adalah narun, api hamiyah yang membakar. Nah, ini gambaran neraka. Kalau tadi digambarkan gambarannya surga nikmatnya seperti itu. Sebaliknya orang-orang yang tidak mau iman kepada Allah, itu tempat kembalinya adalah neraka. Dan ini luar biasa kebalikannya kali suatu. Nek suatu kan sak elek-elek duwe 100 pelayan. Sak elek-elek itu 10 kali nikmat yang diberikan kepada raja dunia. Nek neraka niku gambaran sing paling ringan. Kanjeng Nabi memberi gambaran. Siksa neraka yang besok paling ringan. Itu adalah orang yang pakai sandal dari api neraka. Jadi nganggo sandal saking geni. Lah niku sing jelas sing nggo sandal sikile, telapaan. Niku umpe tekan nggon uteke. Dadi sing diobong sikile sing umum otak. Niku siksa sing paling ringan. Lah niku yang mendapatkan siksa yang paling ringan itu rumangsa. Walah nyongkok paling nelongso koyo iki paling abot siksane sak. Nah, rokok padahal itu yang paling ringan. Lah niku gambaran siksa. Sehingga tidak ada bandingannya dengan keberdian kita selama ini. Nah, itu besok gambaran hari kiamat. Jadi yang diawali dibangkitkan, kemudian manusia bingung. Setelah bingung itu kemudian ada seruan di padang mahsyar. Semuanya menuju padang mahsyar. Setelah di padang mahsyar,
Amal manusia ditimbang. Yang kafir sudah otomatis tidak perlu ditimbang karena sudah pasti neraka. Tapi yang iman ini ditimbang. Mana yang lebih berat? Apakah timbangan kebaikannya atau keburukannya? Nah, dari yang sudah ditimbang ini ada sebagian yang masuk neraka, ada yang kemudian langsung masuk surga. Nah, gambarannya surga itu nikmat yang paling ringan saja sudah bikin orang senang, ridho. Maka besok itu sak gelo-gelone menungso. Besok itu manusia itu pasti akan ada punya rasa menyesal. Tapi meskipun ada penyesalan, tapi dia mendapatkan nikmat surga yang sudah luar biasa begitu, tetap prosesnya. Misal nih kita, besok itu kita makan. Jadi perumpamaannya kita itu di dunia ini kan punya kesempatan untuk melumpuhkan modal yang banyak. 24 jam misalnya, dari melumpuhkan modal kira 1 jam. Misalnya untuk ibadah, diniati ibadah itu, sholat dan yang lainnya diniati ibadah pada Allah 1 jam. Dengan 1 jam saja misalnya, besok kita itu dapat surga kelas 2 misalnya. Nah, untuk suarga kelas 2 itu kan dia terus mikir nih, wala nyong ibadah saja itu suarga kayak ini ya. Oh nek biyen uripe bisa bayang ibadah 24 jam puluh, mesti iso kaya si A si B sing kae sing dhuwur. Menyesal, tapi terus sadar, wah, tapi suargane kaya ini wis penak banget ya. Akhirnya nang itu terus seneng. Jadi ibarat ini, ID kulaan modal 1 sen. Ternyata modal duit 1 sen. Niku didol, payune 1 juta. Niku kan seneng bisa. Modal 1 sen didol payu 1 juta wis ganti akeh. Apa meneh nek wingi modale 500.000 1 juta entuk luwe. Dan itu gambaran di surga ini. Jadi sebelum kita itu kesempatan untuk mengumpulkan modal kita itu habis. Nah, ini kumpulkan modal sebanyak-banyaknya supaya kita itu mendapatkan nikmat surga diberikan oleh Allah berupa nikmat surga yang kelasnya luar biasa. Nah, itu gambaran dari hari kiamat mulai dari dibangkitkan kemudian sampai dibangkitkan di surga dan beberapa perbedaan pendapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.